yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana Pak? Mak-mak pendukung Anies Baswedan yang hobinya cuman demo. Ya, ibu ini bilang kan, ibu ini nggak salah namanya si Kurnia. Dia bilang ada pengelolaan yang tidak benar. Bagaimana dengan 5 juta nikel yang digelapkan? Bagaimana Pak? Saya mau tanya. Biar aku jawabkan sama kau. 5 juta nikel ya, yang kemarin diekspor itu, ya kan? Itu kan sudah ditangani oleh KPK. Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah berbicara dengan KPK. Itu kan lagi diusut. Jadi kok slow aja di boncengan. Ya. Terus kau bilang lagi, ya kan? Kayanya luar biasa tapi nggak punya apa-apa, hutang membludak. Jokowi meninggalkan hutang 8.000 triliun Pak. Mau bayar pakai apa Pak? Sampai mampus pun nggak bisa kita bayar Pak. Lalu Bapak begitu menentang kami yang menentang kami, mengatakan kami yang penjahat. Begitu. Intel-intel di mana-mana mengikuti kami, lagi makan soto diikutin. Saya mau minta Pak Prabowo buktikan janji Anda hari ini bahwa Anda menggantikan Jokowi. Berarti ini sudah terjadi komersial break terhadap segala sesuatu keburukan dengan berganti menjadi kepemimpinan yang paten, yang mantap, yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Ya kan, kalau anak buah Rizik ya kan, pasti kata-katanya itu meniru-niru Rizik. Kau ya berbicara masalah hutang yang ditinggalkan Pak Jokowi. Kau membicarakan masalah hutang, tapi kau tidak membicarakan masalah aset yang ditinggalkan Pak Jokowi. Hutang itu juga itu atas persetujuan dari DPR, bukan hutang Pak Jokowi. Kau apa nggak kau buka mata kau itu, telinga kau itu, berapa banyak ya pembangunan di negara Republik Indonesia ini yang sudah dibuat Pak Jokowi dari hutang tadi. Uang itu semua dimanfaatkan Pak Jokowi untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke, pembangunan merata, belum pembangunan yang lain-lain kayak bendungan, ya segala macam. Kau jangan suka berbicara masalah hutang. Hutang Indonesia ini termasuk rendah. Ya, jadi kau nggak usah takut. Kau bilang sampai mampus pun nggak bisa dibayar. Pemerintah negara Republik Indonesia ini masih mampu membayar hutang, kecuali kau yang bayar. Sampai kau mampus pun nggak bisa terbayar kau, karena hutang tuh banyak, nggak mampu kau. Tapi kalau pemerintah, ya masih mampu membayarnya. Jadi sudah aku bilang sama kau, selalu kau diboncengan. Ya kan? Suka kali utang. Terus kayak Freeport yang diambil Pak Jokowi dikembalikan ke negara Republik Indonesia, itu kau tak mau bilang. Rokan Mahakam, ya proyek raksasa yang diambil Pak Jokowi, yang dikuasai asing selama 50 tahun, dikembalikan Pak Jokowi ke Pertamina, itu kau nggak mau bilang, cuman utang aja yang kau hitung. Itu kan aset pemerintah. Pemerintah negara Republik Indonesia mampu untuk membayar utang. Jadi kau nggak usah khawatir kali. Lagian utang itu kan nggak ditagih ke rumah kau, ya kan? Nanti alasannya kita kan bayar pajak, ya jelas kita bayar pajak. Kalau nggak mau bayar pajak, pindah saja dari negara Republik Indonesia. Itu pasti nanti ada komen-komen anak abah. Ya, aku sarankan sama kau, penyakit hati kau jadi buanglah. Kau dendam sama Pak Jokowi karena Anies Baswedan nggak menang, ya kan? Yang kau bawa-bawa cuman utang. Presiden sebelumnya pun banyak utang, meninggalkan utang juga. Tahu nggak ada juga yang ribut Indonesia masih mampu bayar. Lucu nih nggak kalian ini, emak-emak yang nggak tahu diri, emak-emak yang tidak tahu sama sekali, tidak mengerti, ya, tapi sok tahu. Yang kalian tahu itu cuman fitnah, kedengkian, ya, nggak ada yang lain yang kalian tebar. Apalagi kalian itu perempuan, ya, yang harusnya jadi ibu yang baik, mendidik anak-anak, menyiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin kelak di kemudian hari, bekali mereka dengan ilmu agama, itu yang penting, ya. Karena kalian ini berjilbab panjang, tapi
akhlak budi pekerti, etika berbicara sama sekali tak ada. Masa kayak kalian gini yang mau jadi contoh anak-anak generasi muda, perempuan-perempuan yang tak tahu malu, yang setiap hari cuman berdemo, ya, mencaci maki presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo. Di mana kalian itu belajar agamanya? Makanya aku bilang selalu, belajarlah agama dengan ustadz yang membuat kalian tuh jadi lebih baik, membuat kalian itu menjadi emak-emak yang baik sebagai contoh tauladan kepada anak. Ini kalian tiap hari berteriak-teriak, demo sana, demo sini, nggak tahu apa mau kalian ini. Yang kalian salahkan Pak Jokowi. Kalian selalu melihat itu, ya, tak ada keburukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi kalian suka mengada-ngada. Utang, itu aja yang tahu kalian. Tapi kalian tak bicara masalah aset, utang aja. Itu lagi kan, yang baju merah jambu, takbir, aduh jangan bawa agama. Kan kalian bawa agama. Kalian perjualbelikan agama dengan sangat murah hanya untuk kepentingan Anies Baswedan. Kan bodoh kalian itu. Ya, pula lagi ibu ini yang si Denga ini, yang baju pink. Dia bilang, ya, saya tidak akan pulang sebelum banner dikembalikan. Mungkin bannernya diambil. Tidur di mana? Ya kan? Kita dimiskinkan oleh Jokowi selama 10 tahun. Kalau kau miskin, jangan Pak Jokowi kau salahkan. Kau salahkan laki kau. Kau suruh dia kerja keras supaya kau kaya. Kau yang miskin kok Pak Jokowi pula yang kau salahkan. Masalah pendidikan seks di sekolah, itu pendidikan seksualitas. Karena apa? Karena banyaklah terjadi kasus-kasus pelecehan seksual. Jadi pakar-pakar itu, ya kan, kayak para ahli, kayak Ibu Sri Lestari itu, dosen di fakultas Ibu Sri Lestari ini dosen di fakultas Surabaya, ya, ilmu pendidikan Muhammadiyah Surabaya. Dia juga menyarankan, saking banyaknya lah pelecehan seksual sekarang ini sama anak-anak. Kau tengok tuh di pesantren-pesantren berapa banyak tuh, berapa banyak kejadian pelecehan seksual di pesantren-pesantren. Itulah makanya orang-orang, ya, ibu-ibu, mak-mak khususnya prihatin. Jadi, ya, ada baiknya untuk di sekolah-sekolah, ya kan, menerapkan pendidikan seksualitas. Jadi anak-anak itu tahu masa pubertas, habis itu mereka tahu membedakan, ya kan, itu pentingnya. Ini pikiran kalian cuma kotor aja, cuman lah kayak kau nih lah, ya, baju pink, sok-sokan, petani dimiskinkan, nggak ada pupuk, aduh. Habis itu kau bilang, ya, kayak saya biasanya. Emang kau petani, Bu? Ya, jadilah perempuan yang punya martabat, perempuan yang berkata jujur, perempuan yang tidak pernah memfitnah orang lain, perempuan yang menghormati pemimpin, perempuan yang tidak merendahkan orang lain. Itu baru bisa jadi ibu yang baik. Kalian ini, ya, entah mak apa. Macam mana kalian mendidik anak kalian kalau sementara kalian sendiri, ya, tidak punya moral, tidak punya akhlak dan budi pekerti? Gak heran lah kalau seandainya anak sekarang ini, ya, kurang akhlak dan budi pekertinya. Kayak gini lah maknya contohnya.